Percaya ke saudara, hati yang gembira adalah obat. Amin. Bersukacitalah, itu adalah perintah Allah yang harus saudara dan saya lakukan. Come on, dijadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Oh yeah, yeah. Oh, oh. Kami mau bergembira, bersukacita, bahagialah kami. Oh yeah. Haleluya. Dengan pujian ini bersama-sama. Are you ready? Haleluya. Katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Come on. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oh, oh yeah. Mari bergembira. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kita siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur di Allah kita yang sudah memimpin kita hingga sampai pada hari ini. Di minggu kedua di bulan Desember tahun 2023. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita mengucap syukur, tanyakan pujian kita. Amin.
kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau Allah yang baik, sangat baik. Kau Allah yang luar biasa. Bahkan Kau Allah yang sangat dahsyat dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan Bapa hari lepas hari bahwa Engkau begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari-hari berlalu kami merasakan kalau Engkau tidak pernah Bapa lepaskan kami. Terima kasih Tuhan, kami ada di tempat ini, kami mau fokus untuk memuji menyembah Engkau. Karena Engkau sudah mengasihi kami. Kau gunung batu kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa memimpin ibadah kami ini Bapa. Hadir di tengah-tengah kami. Dari awal sampai berakhirnya. Sehingga kami datang. Kami bukan hanya datang. Tapi kami mau mengalami Engkau secara luar biasa. Pribadi lepas pribadi saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan bahwa hati kita percaya Allah kita adalah penebus kita yang ajaib. Mari sambil kita bertepuk tangan buat Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan maskutu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tiada habis bagi kita semua. Amen. Karena Dialah kekuatan dan maskurku. Tuhanlah kekuatan dan maskurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Orang kami percaya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Allah yang selama-lamanya mengasihi kita. Amin. Haleluya. Allah kita luar biasa. Silakan duduk. Kalau Tuhan bersama kita, Dia beserta kita, kita menjadi umat pemenang. Amin. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kita kalau Tuhan ada di pihak kita. Haleluya. Lebih dari pemenang,
Terima kasih Tuhan. Kita mau datang. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah kita. Dia penebus kita, penyelamat kita. Allah Immanuel. Dia yang senantiasa menyertai kita. Amin. Aku
Sekarang ya Bapa, berbicaralah kepada setiap kami. Dan kami mohon ya Roh Kudus, Engkau lawat kami, mampukan kami untuk memahami berita firman pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh memahami apa yang harus kami lakukan berkenaan tugas panggilan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Urapi kami sekalian. Sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini banyak orang, gak cuma di Jakarta. Kemarin saya baru pulang pelayanan dari Penajam, Kalimantan Timur. Ya. Dan saya melihat begitu banyak orang yang antusias menyenangkan hati Tuhan. Antusias ingin membalas kasih Tuhan. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak memahami tentang Immanuel, Allah yang menyertai mereka, sehingga sebagian dari mereka tidak tertarik lagi memenuhi panggilan itu. Mereka tidak tertarik lagi untuk benar-benar menyerahkan diri di dalam memenuhi panggilan itu. Bahkan sebagian mereka terhenti di tengah jalan dan meninggalkan panggilan itu. Panggilan apa? Panggilan menjadi saksi Tuhan. Panggilan menjadi pelayan Tuhan. Panggilan menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Dan di balik semua ini saya lihat pekerjaan iblis itu semakin terasa. Ada di tengah-tengah orang percaya. Di dalam keluarga-keluarga Kristen. Bahkan di dalam gereja-gereja Tuhan. Sehingga banyak sekali panggilan-panggilan yang Tuhan berikan kepada orang-orang pilihan itu tidak mengalami keberhasilan. Ya. Nah hari ini saya diberikan beban melalui hamba-hamba Tuhan di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran tentang Immanuel. Ya. Dan ini merupakan hal yang harus sungguh-sungguh kita pahami kemudian kita hidupi. Saya ingin kita melihat satu ayat saja, dan ini ayat merupakan kutipan dari nubuatan Yesaya, ya, yaitu di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Saya bacakan dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-22 dan 23. Khususnya ayat 23 ya. Saya akan mulai bacakan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Tapi dalam perjalanan banyak orang percaya, walaupun sering mendengar ayat ini, apalagi kalau di dalam event Natal ya, dan banyak orang juga yang bahkan pasang stiker di mobilnya, di motornya, bahkan mereka sampai buat bordiran ya di dalam jaket atau bajunya, ada pajangan di rumahnya, tetapi mereka ternyata bukan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami Immanuel itu. Dan di dalam kehidupan hari-hari saya coba mengamati karena masalah pemahaman yang kurang, pengenalan yang kurang, peningkatan iman yang kurang, sehingga munculnya 3 model manusia. Dan ini model orang Kristen loh.
Saya berharap kita jujur terbuka di hadapan Tuhan ya, sementara kita dengan firman. Kadang-kadang nih kita lucu. Datang capek-capek dari rumah, datang ke gereja, sampai di gereja dia tutup hati untuk firman. Kita mau ketemu siapa sebetulnya di gereja? Pak, Ibu, ini buang-buang waktu sia-sia loh. Kalau ke gereja kita nggak ketemu Tuhan loh. Yang setuju katakan amin. Untuk apa ke gereja kalau nggak ketemu Tuhan? Mau lihat gedungnya yang bagus, karpetnya yang tebal. Mau ngeliat klip-klipnya lampu ini. Mau dengar suara WL. Dengar suara musik, cuma itu. Kalau cuma sampai ke situ Bapak Ibu, percayalah Bapak Ibu tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Yang bisa ubah kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, tapi dalam pengamatan saya ternyata 3 model ini saya berharap di tempat ini nggak ada ya. Cuma 1 model aja ada. Ya, tapi di mana-mana saya melayani model kayak gini ada aja. Pertama, model orang Kristen yang mati rasa. Dia nggak terbeban tuh dengan pelayanan. Dia nggak punya hati dengan yang namanya misi, pekabaran Injil, pergumulan gereja, pergumulan para pelayan. Nggak peduli dia. Bahkan dia nggak peduli dengan panggilan hidupnya sebagai orang yang Tuhan khususkan menjadi saksi di bumi ini. Nggak peduli dia. Mati rasa, kita tahu orang mati rasa tuh. Dia nggak rasa apa-apa tuh, dia nggak rasa salah jadi orang Kristen. Nggak doa, nggak baca firman, nggak ke gereja. Dalam keluarga berantem terus, nggak rasa salah tuh. Happy aja dia. Memuji nama Tuhan suaranya keras. Tapi ngomel jalan terus, nyakitin orang jalan terus. Utang gak bayar jalan terus. Ini orang yang mati rasa. Pak Ibu, hati-hati kalau kita punya hati sudah mati rasa. Saya percaya Tuhan berhadapan dengan kita pun kita gak akan rasakan kehadiran Tuhan. Kemudian yang kedua, mati cinta. Ini juga ada di mana-mana nih. Kemarin saya ke pelayanan ke Penajam itu, ada juga orang-orang model kayak begitu. Mati cinta. Gak bisa mengasihi orang. Gak bisa mengasihi keluarga. Yang ada dalam hatinya itu adalah luka, kecewa, kepahitan. Sama suami tidak bisa memberikan penghormatan, rasa tunduk. Sama istri tidak mengasihi dengan sepenuh hati. Sama anak cuek. Sama orang tua dia rasa tidak perlu kasih hormat, perhatian. Sama tetangga apalagi. Sama orang-orang di gereja sama saja. Tidak ada cinta, tidak ada kasih sama sekali. Sama-sama di gereja, satu jemaat, tidak saling sapa. Kalau datang ke gereja matanya memperhatikan orang-orang yang tidak suka, memperhatikan apa? Kelemahannya. Dia nggak perhatikan kalau jambulnya sudah hilang seperti saya. Tapi dia perhatikan pakaian orang-orang yang tidak suka. Tuh lihat tuh kancingnya kurang 1. Tuh lihat tuh rambutnya belum disisir. Lihat tuh lipstiknya itu kemana-mana. Lihatin itu dia punya bulu mata itu. Lihatin itu dia punya kaki. Lihatin kaos kakinya belang sebelah. Gak punya waktu untuk koreksi diri. Itu orang Kristen yang mati cinta. Saya harap di sini tidak ada. Ke gereja saja suami istri itu tuh jalan tidak sama-sama. Istrinya jauh di Pulau Gadung, suaminya baru nyusul di Jalan Pemuda. Mau ke gereja sama-sama loh. Yang tega lagi saya pernah lihat suaminya naik motor sendiri. Istrinya naik Gojek. Itu orang yang mati cinta itu. Ada seorang istri yang kecewa sama suami, dia bikin puisi seperti ini.
Kutuliskan namamu di pantai, ombak menghapus. Kutuliskan namamu di langit, awan bertiup, habis sudah. Kutuliskan namamu di hatiku, aku kena jantung. Suaminya dengar begitu, dia balas saudara. Waktu aku lapar, Tuhan ciptakan McDonald. Waktu aku haus, Tuhan ciptakan Coca-Cola. Begitu Tuhan tahu hidupku bahagia, Tuhan ciptakan kamu. Berantakan sudah. Pak Ibu, orang kalau mati cinta itu, dimanapun engkau berada, engkau tidak pernah bisa menjadi berkat. Saya rindu kita sekalian bersama-sama dengan saya yuk berjuang menjadi model yang ketiga. Orang Kristen yang penuh karya. Orang yang penuh karya itu gak peduli dia punya barang atau enggak. Dia gak peduli kaya atau tidak. Dia tidak peduli pintar atau tidak. Dia tidak peduli punya titel atau tidak. Dia tidak peduli punya dasi atau tidak. Apapun yang dia punya, dia bisa berkarya. Tapi untuk sampai ke model yang ketiga ini, Bapak Ibu, kita perlu beberapa hal yang harus kita lakukan. Namun saya lihat banyak orang Kristen ditipu oleh keadaan ini. Oleh kondisi dunia ini. Sehingga mereka tidak benar-benar bisa bertahan dan berkarya di dalam panggilan hidup mereka sebagai orang percaya. Dan ini menjadi penyebab. Nah hari ini saya ingin sampaikan 3 penyebab kenapa banyak orang Kristen tidak mampu menjadi saksi Kristus yang setia. Tidak mampu tekun di dalam panggilan kehidupannya sebagai orang percaya. Dan khusus kepada para pelayan, saya lihat hari-hari ini banyak para pelayan juga yang tidak setia. Ya, karena 3 hal ini. Yang pertama, tidak memahami tentang Immanuel. Di dalam kelahiran Yesus, kita akan soroti tentang kepribadian Yusuf ya. Di dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19 Matius pasal yang pertama berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Dia bermaksud, dia merencanakan tinggalkan Maria. Karena apa? Dia tidak paham Immanuel itu siapa dan Immanuel itu apa. Dan saya percaya kalau dia paham tentang Immanuel, dia tidak akan pernah berniat untuk tinggalkan istrinya. Atau tunangannya maksud saya. Banyak orang tanpa sadar menjadi orang Kristen, menjadi orang pilihan, tapi tidak paham betul tentang Immanuel yang adalah Allah yang menyertai kita. Tidak paham betul. Dan saya lihat tidak sedikit pelayan Tuhan yang tidak paham tentang Immanuel. Dia merasa hidup sendiri, berjuang sendiri, sakit sendiri, susah sendiri. Karena apa? Tidak paham. Ini Yusuf mengambil keputusan walaupun hanya di dalam niatnya meninggalkan tunangannya yang mengandung oleh Roh Kudus itu. Karena apa? Dia tidak paham. Di daerah ini hari-hari ini kita perlu doakan ya gereja-gereja Tuhan di daerah ini. Saya hari-hari ini lagi semangat lagi saudara turun ke daerah. Besok saya mesti ke Bangka selama 6-7 hari. Memenuhi hutang saya. Karena beberapa tahun lalu saya nggak bisa bayar. Ya. Dan ke Penajam kemarin tuh hutang saya 1 sinode. Jadi sinode yang lalu saya janji baru saya bayar kemarin.
Jadi saya banyak hutang dengan orang-orang daerah. Saya pergi ke sana untuk apa? Menjawab semua kerinduan mereka di dalam mencari solusi menghadapi kondisi gereja yang mereka sedang gembalakan, yang sedang mereka kerjakan, saudara. Aduh, banyak hal sekali. Dan intinya, gejolak para pelayan Tuhan yang tidak setia disebabkan mereka tidak sungguh-sungguh memahami tentang Immanuel, Allah yang menyertai mereka. Udah di ujung, di pelosok, mereka berpikir Allah itu punyanya orang kota. Immanuel itu punyanya orang-orang yang kaya. Immanuel itu punyanya orang-orang tertentu. Sedangkan di pelosok dengan kekurangan, ya transportasi susah, alam tidak bersahabat, mereka pikir Immanuel tidak ada di sana. Mereka tidak paham tentang Immanuel. Dan hari ini saya mengajak kepada kita, Immanuel adalah Allah yang menyertai kita. Apapun keadaanmu. Bahkan sekalipun engkau tidak percaya bahwa Allah menyertai kita, dia tetap Allah yang menyertai kita. Haleluya. Pak Ibu, don't worry, be happy. Jangan khawatir. Kita mesti paham betul. Allah kita yang disebut Immanuel itu adalah Allah yang menyertai kita. Apapun keadaan kita. Ini penting sekali untuk kita pahami. Para pelayan Tuhan, ingat, apapun yang menjadi kesusahanmu, engkau tidak pernah sendiri. Immanuel bersama dengan kita. Yang kedua, mengapa banyak orang yang tidak bertahan dalam melaksanakan panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka, menjadi saksi, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang melakukan tugas sorga. Yang kedua, karena mereka tidak mengenal dengan betul siapa Immanuel itu. Dia tahu Immanuel, Allah yang menyertai dia, dia tahu. Tapi dia tidak mengenal betul siapa Immanuel itu. Kita baca ayat yang ke-21 dari Matius pasal yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Pak Ibu, kalau kita lihat di sini, akhirnya malaikat harus berbicara kepada Yusuf. Untuk apa? Memperkenalkan siapa itu yang ada di kandungan tunangannya. Siapa sebenarnya yang akan lahir itu. Setelah Allah tahu isi hati Yusuf yang niat untuk meninggalkan tunangannya itu, Allah hadir melalui malaikatnya dan berkata kepada dia dan menjelaskan siapa yang akan lahir itu. Siapa Allah yang dinamakan Immanuel itu. Pak Ibu, saya mau katakan kepada kita, orang lain bisa bilang Yesus bukan juru selamat, silakan saja. Mana ada Allah beranak, silakan saja. Manusia dituhankan, silakan saja. Tuhan dimanusiakan, silakan saja. Silakan orang apapun berbicara tentang hal itu. Tapi bagi kita yang mengenal Sang Immanuel, kita akan berani berkata, Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Allah yang luar biasa dan Allah yang adalah juru selamat kita. Haleluya! Pak, Ibu, saya mau sampaikan siapa itu Immanuel sebenarnya. Kita lihat di sini ya. Sang Immanuel adalah Allah
yang maha kuasa. Immanuel adalah Allah yang maha kuasa. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita adalah Allah yang maha kuasa. Bukan Allah yang diciptakan oleh manusia, tapi Allah yang menciptakan manusia. Yang kedua, siapakah dia Immanuel itu? Dia adalah Sang Pencipta. Tidak ada segala sesuatu sebelum dia ciptakan segala sesuatu. Allah yang menjadi manusia adalah Yesus Kristus, itu Allah pencipta, Bapak Ibu. Kita harus kenal betul siapa Tuhan kita. Makanya Paulus bilang dia kejar pengenalan akan Tuhan. Mungkin kalau sedikit ekstrim saya tekankan kepada kita, berhenti jadi orang Kristen yang tidak pernah mengenal Tuhan. Stop jadi orang Kristen yang tidak mau dan tidak mau mengejar pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan di dalam Yesus Kristus. Selama engkau tidak mengenal Tuhan, engkau tidak akan pernah sanggup bertahan menjadi orang-orang yang diberikan tugas selama di bumi ini. Sang Immanuel adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Orang mau bilang manusia yang dialahkan, silakan saja. Tapi Alkitab berkata, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Manusia yang sempurna. Semua orang telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Cuma satu manusia, yaitu Yesus Kristus yang tidak pernah berdosa. Kemudian Sang Immanuel adalah Allah yang benar. Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Allah yang tidak pernah salah. Allah yang benar. Berikutnya, dia adalah Yesus Sang Juru Selamat, itu Immanuel. Dan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak boleh ditawar-tawar lagi, tidak boleh ditambah-tambah lagi, tidak boleh dikurang-kurang lagi Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali ada di dalam jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Berapa tahun yang lalu sempat heboh karena ada pernyataan dari seorang pendeta yang berkata, ada jalan keselamatan di luar Yesus. Silakan saja dia bicara seperti itu. Tapi semua katakan yang benar adalah hanya melalui Yesus Kristus ada keselamatan. Pak, Ibu, itulah Sang Immanuel yang perlu kita kenal. Dan saya percaya kalau kita kenal siapa itu Immanuel, Allah yang menyertai kita, maka tidak mungkin kita goyah. Tidak mungkin kita malas memenuhi semua tugas yang Tuhan berikan selama kita di bumi. Tidak mungkin kita tidak setia. Masih banyak lagi. Sang Immanuel adalah Allah penyembuh, Allah pemelihara, Bapa yang baik, sahabat yang sejati. Makanya saya heran kalau ada orang Kristen tinggalkan imannya cuma gara-gara hal-hal yang sepele. Cuma gara-gara kecewa sama gereja dia bisa tinggalkan gereja. Gara-gara kecewa dengan satu hamba Tuhan dia bisa berubah warna. Pak Ibu, kenapa? Karena dia tidak mengenal siapa Immanuel. Jadi sebetulnya pada saat kita ada di momen Natal, itu merupakan momen yang paling penting untuk kita mengingat kembali siapa Allah kita yang sudah datang itu. Dan saya percaya kalau kita kenal Sang Immanuel dan kita kenal siapa Allah itu, kita tidak pernah bermain-main untuk kesempatan hidup ini. Ingat, hidup cuma sekali.
Jadi kalau kita ingin nyatakan kemampuan kita untuk memenuhi keinginan Tuhan, yuk kita harus benar-benar mengenal siapa Immanuel. Pak Ibu, yang ketiga, kenapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak mampu berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan, tidak mampu bertahan di dalam iman untuk menyatakan kesaksiannya, tidak teguh di dalam panggilannya sebagai orang-orang yang harus menjadi garam dan terang selama dia hidup di dunia ini. Kenapa? Yang ketiga, karena tidak mempercayai sepenuhnya akan Sang Immanuel itu. Sekarang banyak cara orang bisa mengenal Tuhan. Tapi untuk apa pengenalan itu kalau kita tidak percaya? Iman itu di atas segala-galanya Bapak Ibu. Banyak orang bisa tahu siapa Yesus, lahirnya kapan, dia anak siapa, berapa lama dia di dunia. Banyak ahli-ahli sekarang soal Alkitab, soal teologi. Banyak ahli-ahli. Makanya saking ahlinya kadang-kadang kelewatan. Pak Ibu. Tapi saya lihat pengenalan itu tidak bisa membawa kita kepada keinginan Tuhan sebelum kita mempercayai apa yang kita kenal. Saya kenal Willy sudah lama. Dan saya percaya dia. Apapun yang dia katakan saya tidak ragu. Karena dia hamba Tuhan. Suaminya hamba Tuhan. Dan di bawah bimbingan ibu kita yang sudah bersama-sama dengan Tuhan sekarang. Nah sekarang saya lihat aja nih ya. Dalam kehidupan hari-hari. Kadang-kadang suami tidak percaya sama istri. Kenal sih kenal. Nama mertuanya siapa, saudaranya ada berapa, dari suku mana. Tapi masih banyak tuh sama istri gak percaya. Begitu juga sama suami bisa gak percaya. Saking gak percayanya, kalau pulang ke rumah HP-nya langsung digarap. Dia hubungi siapa saja jam berapa, kemudian namanya siapa. Oh ternyata namanya tidak ada nama perempuan. Pak Ibu, yang namanya Adi itu belum tentu Adi. Bisa juga sebetulnya Ani. Tapi kalau dasarnya kita tidak percaya, kita susah hidup. Pak, Ibu, firman yang engkau baca, yang engkau dengar setiap minggu bahkan setiap hari. Percuma kalau engkau tidak percaya firman itu. Nah kita lihat di sini perubahan dari Yusuf. Setelah dia tahu tentang Immanuel, setelah Tuhan memperkenalkan tentang Sang Immanuel, dia ambil tindakannya sesudah bangun, ayat 24 ya, dan 25, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Orang kalau nggak percaya selamanya tidak akan pernah mampu taat. Itu masalahnya. Orang kalau nggak taat dia tidak akan pernah mampu hidup di dalam kuasa, kasih karunia dan kemuliaan Tuhan. Yuk saya mau tantang kepada kita sekalian. Kita mau percaya Sang Immanuel itu. Bukan cuma tahu, bukan cuma kenal. Tapi kita mau percaya. Dengan cara seperti apa? Mentaati semua firman yang disampaikan kepada kita. Baik dalam ibadah-ibadah seperti ini. Baik dalam pembacaan firman secara pribadi. Baik kadang-kadang Tuhan berbicara melalui pujian. Melalui penyembahan kita. Kadang-kadang Tuhan bicara lewat apa yang kita lihat sehari-hari. Kadang-kadang lewat tetangga yang kadang-kadang tanpa sengaja menegur kita. Tuhan bisa bicara dengan banyak macam cara. Tapi percuma kalau kita tidak percaya. Karena imanlah yang akan menarik kuasa Tuhan. Imanlah yang memampukan kita untuk tetap
teguh berdiri dalam panggilan kita. Imanlah yang membuat kita bisa melihat, merasakan kemuliaan Allah. Sekarang ini dengan bangga saya di belakang mimbar ini. Oh, bangga banget sekarang. Pak Gembala, saya bangga ini sekarang. Karena apa? Saya sedang berdiri di sebuah gereja yang ada oleh karena iman. Ini didoakan sudah berapa puluh tahun. Ya, Pak, Ibu, saya tahu betul sedikit perjuangan GBI Jelambar Timur. Saya bersyukur ini namanya nggak diganti loh ya. Jelambar Timur, karena ini dikenal di seluruh dunia maksudnya. Ini dikenal di seluruh dunia loh. Soalnya di sini ada orang penting di BPP. Namanya Ibu Lydia itu. Udah pasti dikenal. Dan almarhum Ibu Popi itu cukup dikenal di kalangan orang-orang yang lebih angkatan pertama. Ya. Bapak Ibu, saya bangga bukan hanya karena orang-orang yang beriman di dalamnya, tetapi ada hasil iman. Apa itu? Ya gedung ini. Ini kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan karena ada iman. Di dalam setiap orang yang ada di dalamnya, khususnya hamba-hamba Tuhan. Ini kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Percaya mereka bukan cuma diomongin, bukan cuma dibicarakan, tapi dibuktikan lewat apa? Usaha-usaha. Ada basar, ada apa, usaha tuh. Gak berdiam diri. Karena apa? Karena iman. Karpet yang saya injek tadi, aduh, itu membuat saya rasa di awan. Bukan rasa membalnya, tapi saya lihat kemuliaan Allah. Pak Ibu, untuk itu mari yuk kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil di dalam menyaksikan kebesaran Tuhan. Untuk itu kita harus tahu tentang Immanuel, kita harus kenal, dan kita harus percaya sepenuhnya akan Sang Immanuel itu. Masih ada 9 menit buat saya. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, sekarang ini gereja harus berhati-hati. Karena apa? Gereja sedang masuk di masa penyaringan yang serius. Gereja sedang masuk ke masa penyaringan yang serius. Ada firman Tuhan yang berkata, penghakiman dimulai dari gereja Tuhan. Ya, Bapak Ibu boleh ada di tempat ini, tetapi kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang mati rasa dan mati kasih, mati cinta, cepat atau lambat Tuhan punya cara. Saudara dieliminasi dari gereja Tuhan. Ya. Untuk itu gereja Tuhan sekarang bergerak serius menanggapi hal ini. Ya. Untuk apa? Memuridkan. Menjadikan semua orang percaya bukan cuma jadi pengikut. Tapi jadi pelaku firman. Bertumbuh menjadi murid. Yang bersama-sama dengan gereja. Untuk mengerjakan tanggung jawab sorgawi. Melebarkan kerajaannya di bumi ini. Dan saya himbau kepada kita sekalian yang belum terlibat di dalam pelayanan. Daftarkan dirimu kepada pengurus tempat ini. Dan ikuti semua keharusan-keharusan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi menjadi pelayan Tuhan di tempat ini. Jangan ketinggalan. Ingat penyaringan sedang Tuhan laksanakan. Dan saya dengar di beberapa daerah Bapak Ibu banyak gereja yang tutup. Bukan karena masyarakat setempat. Karena Tuhan yang tutup. Kenapa? Pelayannya enggak serius. Jemaatnya enggak serius. Enggak mau bertumbuh. Keduniawian masuk ke dalam gereja.
Tidak ada kepekaan terhadap dosa. Tuhan punya cara, saudara. Tutup habis. Kemarin saya baru dengar dari kawan saya. Itu ada satu pendeta, doktor teologi. Jemaatnya ditutup. Dihapus dari data BPD. Karena apa? Tidak lagi ada ibadah. Pak, Ibu, Tuhan sedang kerjakan itu. Untuk itu dengan hati yang bersyukur, saya mau ajak kepada kita. Yuk kita bersama-sama bergandengan tangan. Dengar panggilan Tuhan. Bertumbuh bersama-sama. Ingat, Immanuel sudah ada bersama dengan kita. Bahkan melalui Roh Kudusnya, Immanuel sudah ada dalam diri kita. Kerjakan apa yang menjadi tugasmu. Jadi suami yang bertanggung jawab. Jadi istri yang menjadi teladan dan menyenangkan dalam keluarga. Menjadi anak-anak yang hormat terhadap orang tua. Menjadi orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Orang tua tugasnya menggembalakan anak-anaknya. Pak, Ibu, jadi tetangga yang memberkati tetangga. Jadi pelayan-pelayan yang serius, pelayan yang diurapi. Bukan cuma punya kemampuan, tapi punya pengurapan dari Allah. Jadi karyawan yang teladan. Jangan kalau mau Natalan begini sebentar dapat THR baru rajin. Yang biasa datang jam 11, jam 6 sudah nongkrong di kantor. Ya, supaya apa? Apalagi kalau bosnya anak-anak Tuhan. Wah, langsung dia tuh. Yang biasanya bawa apa ya ke kantor, sekarang bawanya Alkitab, saudara. Keren banget. Supaya THR-nya tambah persennya lah gitu. Ya, yang biasanya pulang jam 2, masuk jam 11, pulang jam 2 itu biasanya tuh. Tapi masuk bulan Desember mulai rapi dia. Datang jam 6, pulang jam 5. Saudara, itu sama aja orang Kristen tidak bertanggung jawab itu. Ya. Kalau jadi bos yang bertanggung jawab. Perhatikan anak buah. Ya, jangan dipotong itu uang makannya cuma gara-gara kesalahan sedikit. Cuma gara-gara matain pensil di kantor. Gaji dipotong Bapak Ibu, kasihan sekali. Saya ngomong begini nih, saya ada cerita nyata Bapak Ibu. Yang lucu lagi, setelah masa COVID itu kan, banyak yang dirumahkan. Ya, kerja di rumah. Mungkin karena keasikan kerja di rumah, akhirnya bosnya bilang, ya udah lu di rumah terus dah. Artinya apa? Di PHK. Saudara. Yang paling menyedihkan, setelah dirumahkan, itu gaji enggak dikasih saudara. Pesangon apalagi, gajinya enggak dikasih. Alasannya utang dulu ya, lagi pilot. Sampai sekarang saudara. Enggak boleh. Anak Tuhan enggak boleh seperti itu. Kita harus bertanggung jawab. Yang menarik lagi ada satu perusahaan. Itu kantornya mau dilelang. Dengan harga tinggi, nilainya tinggi. Hampir triliun. Tapi gaji karyawan yang kecil-kecil itu tidak diperhatikan sama sekali. Yang menarik lagi, dia orang Kristen. Enggak boleh begitu. Ingat, kita dipanggil Tuhan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, termasuk kasih Tuhan. Jangan pernah berlaku tidak adil dalam kehidupan kita. Hidupilah panggilan kehidupan kita dengan semangat dan dengan cara Tuhan. Dengan cara manusia itu enggak berlaku di hadapan Tuhan. Ingat, gereja sedang menghadapi penyaringan. Saya enggak tahu siapa saudara. Dan saya juga termasuk tidak tahu motivasi saudara ke gereja hari ini. Saya juga kurang tahu apakah hatimu terbuka bagi firman saat ini. Tapi satu hal yang saya tahu, Allah tetap menyertai kita. Hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yuk kita angkat pujian tadi. Saya undang para pemain musik dan WL. Kita angkat pujian tadi ya. Kemudian kita berdoa. Salah satu kesaksian yang nyata dalam kehidupan kita adalah jangan gampang marah menghadapi persoalan hidup ini. Nah, sebentar saya habis berdoa, saya harus tinggalkan tempat ini. Jangan marah. Ya. Kita angkat pujian tadi ya.
Saya persilakan kepada WL dan Singer. Kasih senyum dong sama sebelahnya. Walaupun pakai masker kelihatan dari mata lo senyum apa enggak tuh. Ya. Bilang gini, Tuhan, Engkau Immanuel. Aku sudah memiliki Engkau. Dan pastinya aku sudah menjadi milikmu. Haleluya. Ayo angkat hati ya. Pada saat menyatakan ini, angkat hati kita. Jangan cuma keluar suara, tapi biarkan hatimu bersuara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami, ini orang-orang percaya. Ini kami orang-orang tebusan, orang-orang pilihan. Terima kasih. Terima kasih. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Boleh kita bangkit berdiri? Haleluya. Terima kasih Yesus. Ini kami ya Tuhan. Jika engkau orangnya datang dengan kesesakan hidupmu, jika engkau orangnya datang karena engkau sedang mengalami masa kegelapan hidupmu, jika engkau datang, engkau dalam padang gurun kehidupanmu, mari kita mau percaya Allah menyertai kita. Dan jika engkau orangnya, angkatlah tanganmu di mana engkau berdiri, saya akan berdoa dari tempat ini. Bapa di surga, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Kami ingin mengakui kami tidak bisa berbuat apa-apa atas persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kami mengakui kami sangat terbatas ada di luar Engkau. Olehnya pada saat ini lewat kebenaran firman-Mu kami mau percaya Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Bukan hanya tahu tentang kami, tapi Engkau mau menolong kami. Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu kepada kami yang mengangkat tangan pada saat ini. Lawat mereka, hamba mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mampukan mereka tetap melihat kemuliaan-Mu dalam setiap persoalan pergumulan hidup mereka.
Mampukan mereka tetap merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mampukan mereka untuk tetap percaya bahwa Engkaulah jalan kebenaran dan hidup yang mampu memberikan jalan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, tumpangkanlah tangan-Mu pada saat ini di dalam nama Yesus. Biarlah mereka pulang dengan jawaban yang dari Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang mulai goyah diteguhkan, bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba selesai berbicara, namun hamba tahu Engkau tetap berkarya penuh atas gereja di tempat ini. Berkati gembala sidang-Mu Tuhan. Berkati dengan seluruh pengurus yang ada. Berkati semua aktivis yang ada dengan berkat kemuliaan Tuhan. Tambah-tambahkan pengurapan-Mu atas hamba-hamba-Mu. Dan biarlah melewat gereja di tempat ini Tuhan. Engkau selalu dipermuliakan, hati-Mu disenangkan, banyak jiwa yang didewasakan. Dan sehingga Tuhan mereka menjadi murid-murid Tuhan yang melakukan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Shalom, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Mari kita simak seputar informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Sore ini pada pukul 5, para anak muda dan remaja diundang untuk mengikuti ibadah Youth and Teen Sunday Service Special Christmas Celebration di Gedung 52, lantai 3. Ibadah ini akan membahas mengenai The Reason for Hope dan akan dilayani oleh Ko Daniel. Disusul pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI pada pukul 5 sore di Gedung 52, lantai 2. Ibadah WBI kali ini akan membahas mengenai semua darinya dan akan dilayani oleh Ibu Willis. Dilanjutkan pada hari Kamis, ibadah doa kembali dilaksanakan pada pukul 4:30 sore di Gedung 35. Minggu 17 Desember 2023, ibadah raya akan membahas mengenai Raja Damai dengan pembicara Bapak Yohan Candawasa. Dan pada pukul 4 sore, anak-anak sekolah minggu akan merayakan ibadah Natal di Gedung 52, lantai 3. Ibadah ini akan membahas mengenai adakah Yesus di hatimu. Dan tiba saatnya bagi kita untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus pada hari Senin 25 Desember 2023. Ibadah ini akan diadakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pada pukul 3 sore dan sesi kedua akan diadakan pada pukul 6 sore. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Selamat menjadi berkat bagi banyak orang. Immanuel, Allah besertamu. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Saya yakin dan percaya bahwa firman yang kita dengar pada pagi hari ini boleh meneguhkan iman setiap kita. Bahwa dialah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap musim kehidupan kita. Apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan Dia akan terus memegang tangan kita. Biarlah kita boleh terus berjalan di dalam jalan Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Menjelang Natal dan menjelang tahun 2024 kita boleh mempersiapkan kehidupan kita untuk boleh lebih baik lagi dan serupa dengan Tuhan. Baik, pada pagi hari ini izinkan saya menyambut apabila ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah pada pagi hari ini. Apabila Bapak Ibu Saudara belum memiliki gereja tetap, kami mengundang untuk ikut terus dalam ibadah-ibadah berikutnya di hari Minggu pagi. Dan beberapa minggu lagi kita sudah akan memasuki Natal. Saya yakin semuanya antusias untuk ikut beribadah bersama-sama di perayaan Natal kita. Dan saat ini saya mau menyampaikan beberapa hal mengenai registrasi Natal. Yaitu untuk registrasi Natal onsite hari ini sudah dibuka. Ya, Natal registrasi onsite sudah dibuka untuk hari ini dan minggu depan. Registrasi dapat dilakukan sebelum ibadah
jam 7:30. Dan setelah ibadah nanti di lobi lantai 3 dan lobi lantai 4. Bapak Ibu boleh memilih akan ikut di sesi 1 atau ikut di sesi 2. Ya, jadi pilih hanya satu sesi saja. Lalu untuk Bapak Ibu yang tidak melakukan registrasi secara onsite, kami gereja akan memberikan kesempatan untuk melakukan registrasi melalui link WhatsApp. Dan link akan dibagikan besok dan pendaftaran akan dibuka hari Senin sampai hari Jumat. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau mendaftar melalui WhatsApp ditunggu besok, kita akan kirim linknya. Dan mohon untuk tidak melakukan registrasi lewat link apabila saudara sudah melakukan registrasi secara onsite supaya enggak double. Dan registrasi secara link juga akan dibuka nanti tanggal 18 sampai 22 Desember. Tetapi untuk pendaftaran akan kami tutup lebih cepat apabila kuota atau kapasitas tempat duduknya sudah penuh. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, yuk buru-buru untuk langsung daftar. Dan biarlah untuk momen Natal ini kita bukan cuma untuk selebrasi, tetapi kita mau membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena itu nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau mengambil brosur Natal, boleh mengambil lebih dari satu untuk nanti dibagikan. Kita bisa ajak keluarga, teman-teman, tetangga bahkan untuk ikut hadir dan menerima berkat Tuhan di ibadah Natal nanti. Baik, itu saja mengenai registrasi Natal. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mengembalikan amplop persembahan Natal, kami gereja mengucapkan terima kasih. Dan bagi yang masih ingin mengembalikan, masih dapat mengembalikannya di kotak persembahan di lantai 1. Dan buat jemaat yang belum menerima amplop, nanti boleh menghubungi Asher untuk boleh menerima amplopnya. Dan saya ingatkan saudara, untuk teman-teman pemuda, ya Pak, teman-teman pemuda dan remaja, nanti sore kita ada perayaan Natal. Jam 5 sore di lantai 3 di tempat ini. Untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja dan pemuda, yuk didorong untuk boleh hadir bersama-sama merayakan ibadah Natal pemuda dan remaja di tempat ini. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dilakukan 2 kali dan Bapak Ibu yang mengikuti secara online dapat melakukan transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah Immanuel yang tidak pernah akan meninggalkan kami Tuhan. Dan biarlah hati kami boleh percaya terus kepada Engkau dan hati kami boleh terus taat menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami ingin memberikannya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Biar Tuhan pakai persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi. Haleluya, amin.
bagi Yesus Tuhan. Engkau sungguh Allah yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun Tuhan. Engkau gak cuma mendampingi kami, Engkau gak cuma menyertai kami. Tetapi dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, dengan segala apa yang Engkau punya, dengan segala apa yang Engkau bisa. Engkau menyertai kami sehingga hidup kami aman di dalam Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap kami. Sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru, kami memperoleh pengharapan, kami memperoleh kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kami pulang kondisi kami tidak akan sama. Kami keluar dari tempat ini, keluar sebagai seorang pemenang, keluar sebagai seorang saksi Kristus yang memberitakan bahwa Allah menyertai bagi setiap mereka yang mencari wajahnya, bagi setiap mereka yang percaya kepadanya, bagi setiap mereka yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Biar panggilan-Mu boleh kami tangkap pagi hari ini Tuhan. Boleh kami responi sehingga hidup kami hidup di dalam panggilan, di dalam tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap kami. Kami bersyukur dan biarlah saat ini Tuhan setiap kami yang hadir, baik yang mengikuti ibadah secara onsite ataupun online dimanapun kami berada, kuasa, kasih dan hadirat Tuhan nyata menjamah setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan mengaruniakan keamanan, Tuhan mengaruniakan damai sejahtera, khususnya menjelang pemilu ini Tuhan. Biarlah Tuhan turut campur tangan, bahkan Tuhan memberi hikmat bagi setiap kami orang-orang percaya, untuk kami dapat menjalankan tanggung jawab kami, untuk kami dapat melakukan hak kami, untuk memilih seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk rangkaian ibadah Natal, biarlah Tuhan juga menyertai setiap orang yang hadir, mereka mengalami Tuhan. Dan saat ini kami khusus berdoa buat setiap orang-orang anggota keluarga, teman, sahabat, tetangga yang akan kami ajak. Kami bawa setiap nama mereka satu persatu kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan melembutkan hati mereka. Dan Tuhan boleh menjamah mereka sehingga mereka mau datang beribadah bersama-sama, merayakan kasih dan sukacita akan kelahiran Sang Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan meninggalkan tempat ini, tapi kami percaya kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama Tuhan, dan saat ini arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati pernikahanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu, Tuhan memberkati studimu dan apapun yang engkau kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Tuhan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menyinari engkau supaya engkau bersinar dimanapun engkau berada, khususnya di tengah kegelapan dunia ini, sehingga terang kemuliaan Tuhan terus dinyatakan di dalam dan melalui kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam posisi berdoa.